Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, siapa ketua kelasnya? Silakan ketua kelas berdiri. Atas program keamanan ketertiban dan ketertiban. Cuci tangan dan berdoa sebelum konsumsi dan makan. Nomor satu pada tempatnya menjadi anak yang berpengalaman. Siapa yang tidak bahasa hari ini? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Terus semuanya masuk. Oke, baiklah Pak, absen dulu ya. Aisyah, Hadir. Sabira, Hadir. Fikri, Wildan, Hadir. Zema, Hadir. Najwa, Hadir. Azema. Hadir. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran IPS. Pelajaran hari ini tentang memahami peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam yaitu ada kerajaan-kerajaan Islam. Maksudnya agama Islam ke Indonesia, agama Islam mulai berkembang di Jazirah Arab pada tahun 6622 Masehi. Mula-mula agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama tersebut berkembang dengan pesat ke barat sampai Spanyol, serta ke timur sampai Persia dan Gujarat. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia dan Gujarat atau India. Dalam waktu singkat, agama Islam tersebar luas di Indonesia. Waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah ini kekuasaannya mulai melepaskan diri dari raja-rajanya, mulai memeluk agama Islam. Setelah itu bermunculan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Aceh. 3. Kerajaan Demak. 4. Kerajaan Banten. Dan 5. Kerajaan Ternate dan Tidore. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pantai timur Sumatera, sekitar Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai. Daerah Losmawe, Aceh Utara. Ibu kota kerajaan semula terletak di Samudra, kemudian pindah ke Pasai. Kerajaan Aceh pada tahun 1511 Masehi, bangsa Portugis menguasai Malaka. Dari Malaka, Portugis kemudian menguasai Samudra Pasai. Sejak saat itu, para pedagang Islam mencari pelabuhan lain untuk menghindari Portugis. Pelabuhan lain itu adalah Aceh. Dari sinilah muncul sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Aceh. 3. Kerajaan Demak. Pada tahun ke-16 muncul kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Semula Demak merupakan salah satu wilayah yang berada di wilayah kekuasaan Majapahit. 4. Kerajaan Banten. Pada awalnya Kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. 5. Kerajaan Ternate dan Tidore. Sejak abad ke-13,
Maluku sudah ramai dikunjungi oleh pedagang Islam dari Jawa dan Melayu. Seiring dengan namanya berdatangan pula para mubalik dari Jawa Timur untuk mengajarkan agama Islam. Salah seorang mubalik yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam di Maluku ialah Sunan Giri dari Gresik, Jawa Timur. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan yang mendapatkan pengaruh Islam dari pedagang Jawa dan Melayu. Pusat pemerintahan Ternate terdapat di Sampalu. Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai dengan 1500. Raja Ternate yang terkenal ialah Sultan Harun. Kerajaan Golo dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo merupakan kerajaan kembar yang bersatu. Pusatnya di Sambauku, Makassar. Raja Talo pada waktu itu ialah Karaeng Matoaya. Ialah raja pertama Sulawesi Selatan yang memeluk agama Islam dan bergelar Abdullah Awalul Islam. Sedangkan Raja Goa adalah Daeng Manradia. Baik, sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita tadi sudah jelaskan kan awal mulanya kerajaan Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama tadi kerajaan apa? Samudra Pasai. Dia masuk melalui Pulau Jawa. Di mana Pulau Jawanya? Mana? Yang paling bawah. Di sini kan? Yang kedua, kerajaan Aceh. Dia masuk ke Aceh. Ayo, di mana Aceh? Di atas. Ini Pulau Aceh ya. Pada tahun berapa dia masuk ke Aceh? Pada abad ke-13. Habis itu dari Aceh masuk lagi ke Pulau Maluku. Di mana Maluku? Di dekat sini Maluku. Habis itu kerajaan apa lagi? Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berada di mana? Di Pulau Sumatera. Sini Sumatera. Habis itu kerajaan apa lagi? Goa dan Talo. Goa dan Talo ini berada di daerah mana? Sulawesi. Goa dan Talo itu ialah kepanjangan Pulau Gorontalo. Oke, sampai di sini paham? Dari pelajaran kita tadi tentang masuknya kerajaan Islam ke Indonesia itu tadi, kita simpulkan masuknya kerajaan Islam ke Indonesia ada beberapa cara. Yang pertama bisa melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui pendidikan, melalui seni dan kebudayaan, termasuk dan yang terakhir ilmu tasawuf dan ilmu politik. Jadi sekarang kita buat kelompok
dan masing-masing kelompok akan Pak kasih pertanyaan. Silakan buatlah kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok pertama, Pak kasih pertanyaan nomor 1. Siapa kelompok satunya? Mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Untuk kelompok pertama, jelaskan bagaimana cara agama Islam masuk ke Indonesia. Silakan dicatat. Untuk kelompok 2, jelaskan mengapa kerajaan Samudra Pasai begitu cepat berkembang. Sudah? Oke, untuk kelompok 3, jelaskan penyebab tumbuhnya kerajaan Demak. Oke, jelaskan penyebab runtuhnya kerajaan Demak. Boleh kalian kerjasama untuk mencari jawabannya. Kalau sudah, boleh dijawab. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Siapa namanya? Wildan. Ayo coba Wildan. Nomor 1, soalnya jelaskan bagaimana cara agama Islam masuk ke Indonesia. Proses penyebarannya berlangsung melalui 3 jalur utama yang berbaur dengan budaya lokal. Masuknya Islam ke Nusantara dijalankan melalui metode-metode berikut: 1. Perdagangan, 2. Perkawinan, 3. Pendidikan, 4. Kesenian dan budaya, 5. Tasawuf dan politik. Oke. Bagaimana menurut pendapat kelompok lain? Betul. Selanjutnya soal nomor 2. Silakan dibaca kelompok 2. Jelaskan mengapa kerajaan Samudra Pasai begitu cepat berkembang. Kerajaan Samudra Pasai berkembang sangat pesat karena letaknya sangat strategis di pesisir utara Sumatera, berada di jalur masuk Selat Malaka yang menjadi pusat pelayaran internasional. Pasai tumbuh menjadi bandar tradisional utama yang menghubungkan pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok. Berikut ada faktor utama yang mendorong kemajuan pesat Kesultanan Samudra Pasai. Letak geografis strategis, komoditas lada yang berlimpah, fungsi bandar Katisto, pusat penyebaran agama Islam. Oke. Bagaimana? Kelompok 1 dan 3? Oke, sekarang kelompok 3. Silakan. Jelaskan penyebab runtuhnya kerajaan Demak. Keruntuhan kerajaan Demak disebabkan oleh perang saudara dan perebutan takhta yang berdarah. Konflik ini dipicu oleh dendam keluarga akibat pembunuhan berantai pasca wafatnya Sultan Tenggana, pembunuhan Sunan Prawoto, pemberontakan Joko Tingkir, pemindahan pusat kekuasaan. Oke. Dan nomor 3 tadi, Pak ulangi lagi. Keruntuhan kerajaan Demak disebabkan oleh perang saudara dan perebutan takhta yang berdarah. Konflik ini dipicu oleh dendam keluarga akibat pembunuhan berantai pasca wafatnya Sultan Trengganu, pembunuhan Sunan Prawoto, pemberontakan Joko Tingkir, dan pemindahan pusat kekuasaan. Jadi akibat runtuhnya kerajaan Demak ini tadi adalah akibat perang saudara yang merebutkan takhta atau jabatan, ya. Oke.
Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup dulu pelajarannya hari ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.